Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Ini Nyohoka Teknik kembali mereview teman-teman mengenai engkol motor Beat ini teman-teman ya. Ini motor ini datang dalam kondisi tidak hidup teman-teman, karena tidak bisa di starter, terus engkolnya juga macet teman-teman ya. Ini jim engkolnya. Jadi kalau punya kendala yang seperti ini teman-teman, tolong diperhatikan motor Beat ini teman-teman ya. Cara saya membukanya teman-teman ya, bagi pemula ini sangat penting. Siapa tahu punya kendala yang seperti ini, tidak harus bawa ke bengkel teman-teman ya. Jadi cukup dengan cara buka sendiri, karena baut-bautnya juga cuman di bagian luarnya ini cuman menggunakan kunci 8 teman-teman ya. Nah, baut 10 tapi kuncinya petak 8 teman-teman ya, ukuran 8. Jadi ini baut-baut ini kita buka semua teman-teman ya. Jadi dengan gampangnya kita buka CVT motor Beat ini teman-teman ya, buka gerbok ini teman-teman ya. Ini bautnya juga lumayan banyak kalau motor ini teman-teman ya. Jadi setelah kita kendorkan semua baut-bautnya, kita buka, jadi kita tekan-tekan di bagian engkolnya ini teman-teman. Jadi harus teliti juga, kita lihat dulu, siapa tahu ada sisa-sisa baut yang tidak terbuka teman-teman ya. Nah, setelah teliti kita dalam memeriksanya teman-teman, ini sudah pasti berarti bautnya sudah tercopot semua. Ini sedikit keras teman-teman ya, harus menggunakan kaki juga. Nah, karena ini macet sekali teman-teman ya. Bisa-bisa motor ini memang jarang diengkol yang pertama sekali, yang kedua jarang diservis ini motor ya teman-teman. Nah, setelah kita lihat ini, kita pastikan dulu di bagian giginya nih teman-teman ya, di bagian gigi untuk engkol teman-teman ya, di bagian gigi engkol. Jadi gigi engkolnya ini teman-teman, ini kelihatan sekali ini macet ya, bekarat ya. Jadi kita ambil tang aja seperti ini, kita putar-putar teman-teman ya. Nah, kita goyang-goyang, memang ini keras teman-teman ya. Biasanya ini kan sangat ringan teman-teman, kita engkol, dia setelah mutar dia naik keluar ya, keluar sendiri dia, keluar seperti ya engkol lah, biasanya lah engkol ya. Setelah diengkol biasanya kalau kita menekan engkol itu kan dia keluar dapat di bagian titik temu lawannya dia, yang di bagian as rollernya teman-teman ya, boleh juga dibilang di bagian pro asnya ya. Nah, memang ini sedikit sulit teman-teman ya. Nah, tapi seperti inilah ya teman-teman ya. Nah, ini udah tercabut. Nah, ini kelihatan teman-teman ya, ini sangat sangat ketat dia, ketat ya. Nah, ini kita semprot dulu teman-teman ya. Jadi kita semprot biar lebih bersih dari debu teman-teman ya. Kalau ada pasir-pasir juga, karena kan daerah sini daerah pasir, debunya juga debu-debu kasar kayak gitu, dengan gampangnya masuk juga ke situ teman-teman. Nah, kita ambil setetes sedikit oli bekas aja nih teman-teman ya. Ini tidak perlu kita mengeluarkan modal teman-teman ya, hanya oli bekas saja teman-teman ya. Oli bekas saja kita oleskan di bagian sklipnya teman-teman. Nah, ini sklip tahanan gigi ya teman-teman, sklip tahanan gigi engkolnya ini teman-teman ya. Jadi ini kita tuang aja teman-teman ya, kita tuang aja, karena disinilah penyebabnya teman-teman. Penyebab kerasnya engkol ya di sini teman-teman ya. Nah, udah itu kita kasih masuk balik, kita putar-putar. Setelah kita putar-putar seperti ini kan udah ringan ini teman-teman ya. Ini udah ringan. Nah, udah ringan dia, karena sudah ada pelumasan, karena terlalu kering. Jadi di bagian asnya teman-teman kita taruh juga nanti minyak keris ya teman-teman. Nah, di sini kita taruh minyak keris biar istilahnya biar terawat ya, biar terawat. Nah, kita taruh minyak keris di sini. Ini kalau minyak keris biasanya dia tahan lama teman-teman ya.
Nah ini di ringnya juga, ini kita di ringnya juga ini kita gunakan juga, tapi ini tidak boleh kita masukkan ke asnya, tapi kita masangnya di bagian tutupnya ini teman-teman, tutup bosnya ini teman-teman. Nah ini kita kasih masuk dulu ringnya, karena kalau kita kasih masuk ring duluan, kita masuk ring di bagian as giginya, udah jelas nggak bisa teman-teman. Nah jadi beginilah teman-teman ya, ini engkolnya kita turunkan dulu teman-teman. Nah kita turunkan dulu sedikit seperti ini. Nah engkolnya udah, itu baru kita kasih masuk gigi engkolnya teman-teman ya. Nah giginya kita tekan, kita paskan dulu topnya yang di seklip yang kita gunakan oli bekas tadi teman-teman ya. Nah setelah oke seperti ini, setelah masuk, berarti ini sudah selesai teman-teman. Nah ini kita semprot-semprot juga, karena nah debunya juga sangat banyak sekali, karena motor ini juga jarang diservis teman-teman. Ini kita tidak buka-buka yang lainnya teman-teman ya, hanya kita menggunakan sedikit oli bekas saja teman-teman ya, sedikit oli bekas saja. Berarti ini langsung kita tutup kembali. Nah sangat gampang kan teman-teman. Bagi pemula juga ini menonton video ini saja teman-teman. Nah teman-teman juga sudah bisa servis CVT sendiri teman-teman ya. Kalau punya kendala macet engkolnya seperti ini, tidak harus narik-narik ke bengkel, jadi teman-teman juga bisa menggunakan sendiri. Nah sudah oke teman-teman ya, yang tadi susah di engkol, tapi sekarang dengan ringannya kembali dia seperti baru ya teman-teman ya, seperti motor yang baru kita beli, begitulah jadinya. Makanya rajin-rajinlah servis CVT ini teman-teman, karena mencegah lebih baik dari mengobati teman-teman ya. Walaupun motor kita tidak ada kendala, sebaiknya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali bukalah gerbong ini, dibersih-bersihkan teman-teman ya, dibersih-bersihkan biar motor kita selalu awet teman-teman ya. Nah setelah kita pasang semuanya teman-teman, berarti motor ini sudah selesai teman-teman ya. Hanya sangat gampang teman-teman, tidak sampai pun 10 menit kita sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang macet di bagian engkolnya nih teman-teman ya. Nah bantu share sebanyak-banyaknya ke teman-teman, bantu subscribe juga biar saya lebih rajin lagi dalam membuat konten. Hanya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.